Yang Pak Imron. Oke. Selamat siang. Ya. Udah, udah nih. Udah ya. Pak, Pak Budi. Tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Kita lagi siapkan dulu. Hari ini ada Bu Irma, Pak Ade Yusuf, Pak Irmal, Bu Endah, Pak Ahmad, Pak Muhammad Safi'i, Pak Sirajuddin, Pak Samsurudin, Pak Sawaludin, Bu Yuliana, dan Sah Nego. Baru masuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Cek. Assalamualaikum Pak Imron. Waalaikumsalam Pak Safi. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu bentar ya Pak. Ini Siap, ada yang kesulitan siap. masuk juga. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi PKM. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya, karena waktu juga sudah siang dan juga kita mungkin Bapak Ibu juga banyak agendanya. Jadi untuk kegiatan hari ini diseminasi akan dimulai karena kita ada 11 peserta. Kita akan mulai dari Ibu Irma. Namun Bu Irmanya dari tadi kesulitan jaringan dan lain sebagainya. Jadi kita lengkap saja ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah siap dulu nanti mungkin selanjutnya ini Pak Ade di Selesaikan dengan cara kekeluargaan. Penting dan baik. Penting dan baik. Nah, penting dan baik-baik. Mohon maaf ada gangguan. Kok balik lagi nih? Di room 3. Ini ada yang kayak close, ada yang close room loh. cek. Mohon maaf Bapak Ibu terputus. Oke, karena ada kalau nanti sebagian ada problem, mohon maaf Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai saja untuk kegiatan pada siang hari ini. Kita mulai dengan Pak Ade. Pak Ade, Pak Ade terkeluar juga ya Pak Ade ya. Mungkin bisa dilanjut kembali oleh Pak Irmal. Cek. Yang lain dulu Pak, yang lain Yang dulu lain Pak. dulu, oke. Pak Alex sudah Ya ya siap, Pak ya. Alex? Saya dulukan saja yang sudah siap lah. Saya boleh, Pak. Atau Pak Budi? Saya boleh Pak. Pak siapa? Saya Pak Pak. Alex. Oke. Siap Pak, Pak Alex, Ya. Pak Ahmad Fikri siap. Oke, saya screenshot dulu Pak Alex ya. Bentar ya Pak Alex. Hmm.
Nggak pegang nggak? Nggak pegang kalau saya nggak ada video numpang ke situ ya. Presentasinya keluar-keluar terus. Pak Imron, maaf tadi sinyal saya kurang bagus nih sekarang Iya. lagi di kampus. Oke, kita Pak Ade Yusuf, kita mulai dari Pak Alek dulu ya. Sudah siap Pak Alek ya? Nanti Ya. kita coba lagi sambil jalan. Saya dulu Pak Imron karena saya betul lagi ngajar juga nih Pak Imron. Oke, tunggu Saya juga sebentar. mau masuk Oh, nih. Pak Alek dulu silakan Pak Alek deh. Pak Mau Alek masuk juga nih, ada Pak kelewatan Imron. ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak Imron. Diganti. Pak Yusuf dulu. Silakan kalau Pak Alek mau duluan silakan Pak Alek. Saya kepala ini Pak Alek silakan. Silakan. Ya Pak. Saya mau masuk juga Pak nih. Alek baru saya Pak. Ya, silakan Pak. Ayo Pak. Ini Pak Imron tadi kemana udah keluar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada Pak Imron. Pak Alek. Saya akan sampaikan hasil PKM kita pada Kelurahan Selwa Indah dengan judul meningkatkan daya saing SDM saat era digitalisasi. Sudah tampil lah ya. Hilang lagi, Pak. Hilang lagi, Pak. Di saya Nah, sudah itu tampil, ya. Pak. Oke, Iya, Pak. Lanjut ya. silakan Pak, dilanjut saja nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Pengertian manajemen sumber daya manusia di ruang lingkup dan fungsi manajemen. Manajemen sumber daya manusia merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja organisasi tertentu baik pemerintah maupun swasta. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Pertama, fungsi-fungsi pokok SDM atau fungsi manajemen. Pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, fungsi penganggaran. Saat kegiatan PKM kami menjelaskan tentang fungsi-fungsi organisasi manajemen sumber daya manusia. Pertama, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan. Pengadaan SDM dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di dalamnya meliputi A. Perencanaan sumber daya manusia, penentuan kebutuhan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Yang B, penarikan perekrutan calon tenaga kerja. Menarik sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dari sumber tenaga kerja yang tersedia. Yang C, seleksi merupakan proses pemilihan tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dikumpulkan melalui proses rekrutmen. Yang D, penempatan tenaga kerja yang terpilih pada jabatan yang ditentukan. Yang E, pembekalan dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja terpilih tentang deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Imron. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Cek. Baik, terima kasih Pak Alek atas paparan yang luar biasa. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu?
Lanjut Pak Imron. Ya, cukup ya Bapak Ibu. Ya, Baik. ya, Baik, lanjut aja Pak Pak Imron. Alek, terima kasih Pak Alek ya, Terima Pak Alek kasih. ya, paparannya. Terima kasih Pak Imron, terima kasih dengan Sama-sama teman-teman Pak yang Alek. lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak Ibu akan disampaikan narasumber kedua yaitu Bapak Ade Yusuf. Untuk Bapak Ade Yusuf, waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Baik Pak Imron, izin saya ingin share dulu ya Pak Imron ya. Ya, Sudah kelihatan Pak Imron? sudah. Oke, sudah kelihatan Pak Ade Yusuf, silakan. Oke, Pak Imron. Oh, dimatikan nggak bisa ya? Dimatikan nggak bisa ya? Dimatikan nggak bisa. Jangan dulu. Baik. Saya mau manggil Assalamualaikum ketua kelas. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ya. Ya, Minimize nggak? ini Bapak Imron SMM ya, dan Bapak Ibu saja yang tidak saya bisa sebutkan satu Waktu saya persatu, cek namun biar saya tidak sebentar ya. Sebentar mengurangi lagi. rasa hormat saya. Perkenalkanlah, saya ingin menyampaikan atau ingin mempresentasikan hasil PKM saya beserta kelompok saya yang berjudul meningkatkan soft skill komunikasi pemasaran yang efektif pada Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Adapun PKM kami ini yaitu saya sendiri Ade Yusuf selaku ketua, dan yang kedua itu Bapak Aris Arianto, yang ketiga Bapak Ipantan. Untuk pendahuluannya yaitu program ini dilatar belakangi untuk memotivasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam meningkatkan soft skill komunikasi pemasaran yang efektif guna meningkatkan penjualan usaha UMKM warga desa Rancasumur sebagai upaya pencapaian tujuan besar yaitu untuk membangun perekonomian desa di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia, isu nasional yang menjadi keprihatinan bangsa Indonesia. Soft skill ini sebagai kemampuan seseorang untuk memotivasi diri dan menggunakan inisiatifnya, mempunyai pemahaman tentang apa yang dibutuhkan untuk dilakukan dan dapat dilakukan dengan baik. Yang berguna untuk mengatasi persoalan kecil yang muncul secara tiba-tiba dan terus dapat bertahan apabila problem tersebut belum terselesaikan. Sedangkan konsep dari soft skill sendiri ini merupakan pengembangan diri dari konsep yang selama ini dikenal dengan istilah kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Sedangkan komunikasi pemasaran, kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu tentang marketing communication. Ini adalah sarana yang dilakukan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk merek yang dijual. Nah, sedangkan Rancasumur ini yaitu merupakan sebuah desa yang terletak di Jalan Maja, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia, yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Ahmad Wahyudin Nasyar, SEMM, yang sebagian warganya memang merupakan pegawai, namun ibu-ibu dari mereka ini yang istrinya atau suaminya ini bekerja sebagai karyawan, dan ada juga sebagai pelaku usaha UMKM. Nah, sedangkan perumusan masalah yaitu bagaimana meningkatkan pengetahuan dasar tentang soft skill bagi warga desa Rancasumur. Yang kedua, bagaimana meningkatkan komunikasi pemasaran yang efektif bagi warga desa Rancasumur. Nah, sedang pengertian dari soft skill yaitu kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berintegrasi dengan individu lain dan semacamnya. Ini menurut
Kurs ini tahun 2017 yang dikutip dalam jurnal Setiawan 2015. Sedangkan pengertian tentang komunikasi pemasaran atau marketing communication yaitu sarana yang dilakukan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Nah, sedangkan pengertian tentang komunikasi pemasaran yang efektif ini lebih mendekatkan kepada konsumen, menyasar pada target yang tepat, menggunakan media yang tepat sebagai perantara menyampaikan informasi ke konsumen dan memberikan tawaran yang menarik kepada konsumen. Ini menurut Gorlev Kaya atau Holson dan Middleton. Sedangkan kerangka berpikirnya macam salah yaitu perumusan masalah yang dipecahkan, perencanaan kegiatan, pemilihan teknik, pemilihan peserta sosialisasi, pelaksanaan, penerapan, dan ikut memecahkan permasalahan. Jadi menurut Jayadiningrat dan Ati pada tahun 2018 menjelaskan bahwa pemecahan masalah atau menyelesaikan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Nah ini dia berdasarkan cara berpikir. Pertama, perumusan masalah. Itu permasalahan yang dialami oleh warga desa Tanca Sumur, Kecamatan Koko ini bagaimana. Yang kedua, perencanaan kegiatan. Ini proses mendefinisikan tujuan dari sebuah kegiatan, membuat strategi, digunakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, ini pemilihan teknik dan materi yang digunakan yaitu dengan penyuluhan. Yang keempat yaitu pemilihan peserta. Peserta ini yaitu dari bapak-bapak, ibu-ibu warga desa Raca Sumur ya berjumlah 30 peserta. Nah, sedangkan pelaksanaannya dilaksanakan dari tanggal 20 sampai 21 April pukul 8 sampai dengan pukul 11. Yang keempat, yang keenam itu membantu memecahkan masalah pada masyarakat setempat. Nah, senang hal yang kesaran tadi kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh perangkat desa, RT, RW, PKK, dan kader Posyandu Raca Sumur, Kecamatan Koko, Kabupaten Serang, ini sebanyak 30 orang. Nah, diharapkan kegiatan ini dapat membantu pemahaman dan kemampuan warga dalam meningkatkan soft skill komunikasi pemasaran yang efektif, dan juga untuk meningkatkan keterampilan yang akan menjadi bekal berusaha nanti melalui bisnis. Nah, sedangkan untuk solusi permasalahan mitra, ya, solusi yang diberikan ini terhadap permasalahan mitra itu dengan memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pemahaman tentang soft skill komunikasi pemasaran yang efektif, serta menanamkan rasa percaya diri untuk memulai usaha dan memperkenalkan produk usahanya dari sekarang juga, ya, dan mengembangkan keterampilan dan pelatihan yang sudah dimiliki, memulai dari sebuah usaha meskipun dari hal yang kecil, dan mampu memasarkan usahanya, serta mampu mengelola keuangan dengan baik melalui pemanfaatan media sosial. Kesimpulan dari ini yaitu dari kegiatan ini yaitu satu, memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai soft skill di bidang penjualan produk. Kedua, membuat media sosial bagi pemilik usaha untuk mempromosikan produknya. Nah, adapun ini dia foto-foto dari kegiatan kami, yaitu di mana ketua tim kami itu Bapak Aris Arianto yang sedang memberikan plakat kepada kepala desa, ya Bapak Ahmad Nuryadin, dan ini kita berfoto dengan warga desa sebanyak 30 orang, yaitu dengan perangkat desa, dengan kader Posyandu, dengan RT, RW, dan ibu-ibu PKK. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Imron yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ade, paparan yang sangat luar biasa sekali, sangat lengkap. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu kepada Pak Ade? Tidak ada. Baik, cukup ya. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ade atas paparannya, Pak Ade.
Selanjutnya kita akan ke nomor pertama lagi nih Bu Irma yang sudah siap. Baik, Bu Irma gimana sudah siap? Halo Bu Irma, monitor. Moodnya Sudah dibuka siap Bu ya? Irma. Oke. Yes. Bu Irma, waktu dan tempat saya persilakan untuk presentasi. Untuk Oh, bentar. slide-nya sedang proses ya Ibu ya. Tunggu sebentar. Baik Pak, Baik, Pak. terdengar suara saya? Ya, kedengeran nih Bu. Silakan. Sudah terdengar? Baik, sebentar ya. Ini saya akan Sebentar ya. dulu tadi kendala ada Saya update. dulu tadi Maaf, jadi kendala ada update. saya masih Jadi mengupdate. Bentar. saya masih mengupdate. Sebentar. Ya, Ya, sudah terlihat ya Pak. Langsung dibacakan saja untuk nggak apa-apa Ibu. ya baik, saya akan memberikan presentasi tentang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kerajinan tangan di Desa Calengka ya. Di Di sini sini perspektif perspektif dari pemberdayaan itu ada ada yang yang perspektif pluralis, pluralis, perspektif elit, kemudian perspektif struktural dan perspektif prostruktural. Di sini yang terpenting struktural yaitu selalu ada opresi sebagai bentuk utama kekuasaan. Nah, di sini pemberdayaannya merupakan proses perubahan sosial di mana perubahan sosial didorong untuk melucuti struktur-struktur opresif yang dominan. Kemudian pemberdayaan berikutnya poststruktural yaitu proses untuk menantang dan mengubah wacana. Nah, di sini perspektif pandangan atas masyarakat, pandangan pandangan atas hukum, kemudian pemberdayaan. Nah, di sini ada pluralis, kemudian ada elit, kemudian ada struktural dan post struktural. Nah, kemudian di sini paradigma pemberdayaan. Paradigma pemberdayaan itu pembangunan manusia berpusat pada rakyat, mendorong prakarsa masyarakat berakhir dari bawah, terus menumbuhkan nilai tumbuh ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian people center, participatory, empowering, dan sustainable. Ya. Kemudian pemberdayaan adalah usaha relocation of power melalui perubahan struktur sosial. Terus kemudian rakyat mampu berkuasa atas kehidupannya. Kemudian pengembangan masyarakat melalui pengambilan partisipasi lapangan kerja dan pemerataan. Kemudian pemberdayaan pada memberikan otonomi pada komunitas lokal, pengambilan keputusan, swadayaan lokal yang bersifat partisipatoris dan adanya proses pembelajaran sosial. Kemudian upaya sistematis terencana untuk meningkatkan kemampuan serta kewenangan dan otoritas pada komunitas lokal, sehingga mereka dapat memutuskan apa yang mereka butuhkan. Ya, terus kemudian di sini transformasi sosial. Transformasi sosial itu ada yang tujuannya jika tidak mau itu akan menjadikan kelemahan atau keterbelakangan atau kebodohan, kesempitan, kemiskinan, keterpencilan, kekumuhan, ketidakberdayaan. Terus kemudian kemauan, kalau jika memang dia ada kemauan itu adanya kesadaran, kepandaian, keberdayaan, kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, keberadaan. Terus kemudian pemberdayaan masyarakat sebagai proses learning by doing. Itu proses belajar, tindakan nyata yang dilakukan terus-menerus dan berdampak nyata. Kemudian problem solving,
memecahkan masalah dengan cara dan waktu yang tepat. Kemudian self-evaluation mendorong kelompok untuk melakukan evaluasi secara mandiri. Kemudian self-development coordination mampu mengembangkan diri dan membuka membina hubungan. Kemudian self-selection memilih langkah yang akan dibutuhkan. Kemudian self-esteem percaya diri dan memutuskan secara mandiri. Di sini tahapan pemberdayaan itu ada penyadaran, peningkatan kapasitas pemberdayaan. Nah, kemudian tahapan pengembangan masyarakat ada tahap penyadaran, tahap pemberian motivasi, tahap pengembangan, tahap penguatan potensi, tahap pemberdayaan dan kemandirian. Nah, kemudian di sini partisipasi masyarakat, pembuatan kerajinan tangan penting, yaitu keterlibatan aktif masyarakat kerja untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian proses meningkatkan kapasitas individu sehingga menghasilkan sebuah perubahan positif bagi kehidupan. Kerjasama yang muncul dalam merencanakan, melaksanakan, dan memberikan support. Nah, kemudian di sini konsep pemberdayaan masyarakat. Ada pemberdayaan, ada to give power, memberikan kekuatan, yaitu memberi kuasaan atau mendelegasikan kewenangan agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan. Kemudian to give ability, meningkatkan kemampuan melalui pelaksanaan program pemberdayaan agar kondisi kehidupan yang mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Nah, di sini ada kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat, yaitu tujuan pemberdayaan meningkatkan daya dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian program pemberdayaan masyarakat, yaitu tercakupnya tujuan ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan. Nah, di sini hasil pemberdayaan kerajinan tangan masyarakat Cicalengka yang sudah bisa dihasilkan. Baik, demikian Pak Imron atas presentasinya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, baik. Terima kasih Bu Irma atas paparannya yang sangat bagus, sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya tentang dengan Bu Irma? Baik, baik, baik. Cukup Bu Irma. Mungkin tidak ada yang mau bertanya saat ini. Nanti kita tunggu session berikutnya ya. Baik, Bapak Ibu, demikian yang disampaikan Bu Irma. Selanjutnya kita akan ke Pak Irmal. Maaf, Pak Irmal sudah ada Pak Irmal? Mungkin Pak Irmal masih kendala, jadi mungkin saya lanjut ke Bu Endah. Ya, kami mewakili Bu Endah, Pak Oke, Imron. Pak Budi ya. Baik, Ya, silakan waktu dan tempat saya persilakan Pak Budi Afrianda untuk memaparkan hasil dari PKM-nya. ya, baik. Ya, terima kasih Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Di sini tim kami, yaitu saya, Budi Apriyanda, kemudian Ibu Endah Asmarawati, dan Bu Endang Susilwardani. Kami akan membawakan ya, mewakili untuk PKM kami yang berbentuk budaya organisasi dalam membentuk generasi muda yang berintegritas dan berkarakter. Nah, di sini kami melakukan analisa situasi. Jadi kami ambil mengenai pengertian organisasi itu sendiri. Organisasi adalah suatu wadah yang dibentuk bersama ya. Jadi ada sekumpulan orang, sekumpulan wadah. Kemudian ada aktivitas yang dilakukan, ada ketentuan yang diterapkan di dalam organisasi. Kemudian organisasi tersebut itu memiliki tujuan yang sama ya, disepakati bersama. Nah, kemudian organisasi yang kami ambil ini ya dalam rangka PKM ini adalah lembaga yayasan ya, panti asuhan, sehingga dalam organisasi ini ada pengelolaan ya yang dilakukan kepada setiap anak-anaknya untuk dapat mengembangkan karakternya ya secara kepribadian. Nah, kemudian kami melakukan hasil prasurvei yaitu dengan melakukan wawancara kepada pengurus panti asuhan Al-Ikhwan ya. Di sini kami melihat bahwa dari hasil diskusi tersebut organisasinya belum bernilai optimal ya bagi pengelolaan anak-anaknya gitu ya. Nah, sehingga kami menyadari perlu dilakukan upaya untuk mengelola pembinaan karakter tersebut sehingga dapat meningkatkan kepribadian ya bagi anak-anak panti asuhan di Al-Ikhwan ya. Kemudian tujuan kegiatan yang kami lakukan ada dua hal. Jadi yang pertama adalah bagaimana membentuk karakter anak-anak panti asuhan Al-Ikhwaniyah yang kami identifikasikan dari teori budaya organisasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membentuk
jiwa integritas yang tinggi melalui budaya organisasi untuk anak-anak di panti asuhan Al-Iwaniyah. Jadi sesuai dengan identifikasi pada saat prasurvei, kemudian kami sesuaikan dengan kajian teoretis mengenai budaya organisasi. Nah, ini sasarannya yang kami lakukan ya dengan menyampaikan identifikasi ya dan pemahaman mengenai budaya organisasi, kemudian integritas dan jiwa-jiwa kepemimpinan bagi anak-anak di panti asuhan tersebut. Kemudian ini di waktunya, ini lokasinya ya di Serpong. Kemudian waktunya adalah 16 sampai dengan 18 Juni 2024. Kemudian tahapan pelaksanaan. Di sini kami tadi sampaikan pemaparan ya materi mengenai budaya organisasi, kemudian bagaimana organisasi tersebut bisa membentuk karakter ya generasi muda yang berintegritas dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, yang berhubungan dengan implementasi best practice ataupun hal-hal yang mengenai budaya organisasi tersebut. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak panti asuhan tersebut dapat memaksimalkan adanya organisasi. Jadi bagaimana melakukan pengembangan terkait organisasi dan mengembangkan karakter dan jiwa integritasnya. Kemudian kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil PKM tersebut bahwa alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan lancar dan tertib. Kemudian dari proses diskusi ini juga anak-anak panti asuhan tersebut antusias dalam menyimak baik penjelasan materi, teori ya, kemudian praktek yang kami sampaikan juga. Jadi kami coba menyeimbangkan antara materi, praktek dan juga teori. Kemudian dari sisi antusias pun juga sangat terus intens ya sampai dengan sesi tanya jawab. Ini ya banyak hal-hal yang digali dan ditanya oleh peserta. Kemudian kegiatan ini juga berjalan dengan efektif karena tingkat ketertarikan peserta cukup tinggi dan saran-saran yang disampaikan oleh anak-anak tersebut juga dapat mengembangkan karakternya secara baik dan memiliki integritas yang tinggi. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami dan interaksi kami dengan anak-anak di panti asuhan Al-Iwaniyah tersebut. Demikian, ini sedikit dokumentasi dari kami, Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan PKM kami. Mohon silakan kalau ada hal yang perlu didiskusikan, kami persilakan. Terima kasih Pak Imron. Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas paparan yang sangat luar biasa dan pelaksanaan PKM-nya juga sangat baik di Pondok Pesantren ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Budi nih? Oke, baik Bapak Budi, karena tidak ada yang ingin bertanya, jadi sessionnya kita lanjutkan ya ke Ya, baik. narasumber berikutnya. Terima Ya, kasih terima banyak kasih Pak Budi Imron, atas terima kasih Bapak Ibu paparannya sekalian. dan waktunya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita ke paparan berikutnya yang dimana kalau menurut absen sini adalah Pak Muhammad Safi'i. Sudah siapkah Pak Muhammad Safi'i? Ya, Ya, ya Pak Imran, baik siap. Pak Muhammad Safi'i. Waktu dan tempat saya persilakan untuk memaparkan hasil PKM-nya. Ya, makasih Pak Imran dan rekan-rekan dosen yang sudah berkenan hadir. Izin saya kirim ya Pak Imran dan rekan dosen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah terlihat Pak Imran? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Safi. Kebetulan saya adalah ketua dari PKM, dari tim saya yang tidak bisa diwakili dari saya sendiri. Kami melakukan PKM itu di Cipondo di Kota Tangerang, di mana kami memperkenalkan mengenai tentang lembaga keuangan bank dan non bank. Izin untuk
slide berikutnya Bapak Ibu. Mungkin saya tidak menjelaskan panjang lebar karena mungkin Bapak-Bapak ada keputusan itu adalah tidak tidak hanya singkat-singkat aja Bapak Ibu ya supaya cepat. Jadi ini adalah tentang lembaga keuangan ya. Jadi seperti kita tahu bahwa lembaga keuangan itu sifatnya ada dua, ada funding dan lending ya, di mana funding itu adalah di mana pihak perbankan itu membutuhkan dana dari masyarakat, kemudian fokusnya adalah menyalurkan. Nah jadi kami di PKM ini di Cipondo khususnya di PKBM ya, PKBM itu Bapak Ibu adalah semacam kayak sekolah paket C ya, kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan hal tersebut ya. Jadi di PKBM sekolah paket C ini kami menyampaikan atau memberikan pelatihan tentang sejarah singkat, kemudian jasa-jasa perbankan. Jadi melanjutkan Bapak Ibu, nah ini adalah kerangka permasalahan yang kami coba rumuskan kepada para peserta seminar pada peserta pelatihan yang kami paparkan pada saat itu, di mana tahapannya adalah seperti yang ada di slide yang saya tampilkan Bapak Ibu ya. Dan berikutnya ini adalah uluran yang kami harapkan dari PKM yang kami lakukan bersama tim kami. Salah satu contoh yang mungkin yang jadi khusus terhadap peserta PKM uluran ini, saya tetapi berharap supaya masyarakat itu bisa memanfaatkan fasilitas jasa perbankan yang ada di Kota Tangerang terutama ya. Itu yang menjadi sebagai trigger buat kami lakukan PKM di sana Bapak Ibu. Ini sekilas saja Bapak Ibu, teman-teman dosen sekalian tentang sejarah singkat perbankan. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar atau sudah paham lah karena Bapak Ibu adalah seorang pendidik ya. Jadi ini saya lewat-lewat aja. Kemudian, nah ini yang saya ingin paparkan ketika di sana itu tentang produk lembaga keuangan bukan bank. Seperti ketahui bahwa tadi saya sampaikan bahwa bank itu adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat. Tetapi kalau lembaga keuangan bank itu menghimpun tidak bisa atau katakan tidak menghimpun, tapi hanya menyalurkan dari apa yang bisnis mereka lakukan ya. Di sini ada beberapa yang akan saya beberapa yang saya ambil contoh ya dari lembaga non bank. Antaranya ada asuransi, KSP simpan pinjam, ada bursa efek, anjak piutang, sewa guna, dan pegadaian. Jadi saya nggak fokus semuanya menyampaikan item-item yang ada di situ, tapi ini pengalaman pada mereka. Tapi yang jelas karena memang lingkup dari mereka itu kan ada sebagian yang bekerja, kemudian ada yang usaha, karena kita tahu bahwa paket C itu kan mayoritas itu adalah bukan hanya sebagai sampai mereka fokus kepada sekolah ya, tapi ada beberapa latar belakang yang mereka geluti ya, seperti usaha katakanlah ya. Nah saya coba memaparkan tentang bagaimana proses mereka dapat bisa mendapat fasilitas dari jasa-jasa perbankan tersebut, terutama tentang pegadaian, ya. Kemudian ada leasing, ya. Dan bahkan perbankan pun saya coba terangkan tentang produk mikronya ya. Ternyata mereka antusias dan ingin melakukan PKM berikutnya, bagaimana cara mereka biar mudah untuk bisa mendapat fasilitas dari perbankan tersebut. Ini tentang asal muasal lembaga keuangan ya. Di sana ada, bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya, karena terlalu panjang kalau saya jelaskan. Intinya bahwa perbankan itu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 ya. Izin lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tentang lembaga keuangan bank ya. Bapak Ibu ini bisa dilihat sendiri. Tapi yang menarik di sini adalah dasar hukum yang tadi ya. Keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank di Indonesia berkembang sejak tahun 92. Izin lanjut Bapak Ibu.
ini adalah foto klien kami Bapak Ibu ya, yang bisa kami dokumentasikan, di mana ketika kami memang momen-momen yang saya sampaikan pada saat itu memang pada saat mereka melakukan ujian-ujian ya. Jadi memang sekalian mereka pada hadir pada saat itu ya. Jadi kita tidak bisa mengambil waktu momen tertentu setiap saat kita PKM. Jadi saya mengambil momen pada saat mereka melakukan tes ujian di paket ini ya. Sambil saya memberikan pemaparan tentang tentang PKM saya yang akan dilakukan pada saat itu. Terakhir Bapak Ibu, ini adalah kesimpulan yang dapat kami rangkum dari rangkaian PKM kami pada saat itu, yaitu yang saya titik beratkan di sini adalah bahwa mereka itu sebenarnya tahu keberadaan lembaga keuangan tersebut ya Bapak Ibu ya, tapi mereka itu bingung bagaimana cara memulainya, bahkan mereka malu saja untuk memasuki kantor bank tersebut karena mungkin awam Bapak Ibu ya. Jadi kami mendorong kepada mereka supaya memberikan pelatihan sedikit-sedikit tentang pengatur perbankan supaya mereka tuh lebih percaya diri ketika masuk ke bank. Jadi mereka tidak canggung dan tidak ragu ya. Salah satunya yang kami berikan tentang penyuluhan pembuatan surat izin usaha atau SKDU ya, karena mereka banyak yang usaha juga gitu. Nah, jadi itu salah satu contoh yang saya coba mendorong pada mereka supaya mereka bisa memakai fasilitas yang ada di sekitar lingkungan mereka ya, terutama mengenai digitalisasi, e-banking dan sebagainya. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Cukup pemaparan saya. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau memang pemaparannya sangat singkat dan belum lengkap ya, memang itu adalah kekurangan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Imron ya selaku moderator ya. Saya kembali lagi Pak Imron. Cukup dari saya Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Safi'i yang sudah memaparkan hasil PKM-nya yang sangat bagus di tempatnya di PKBBM ya, paket C ya berarti Pak ya. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanya jawabkan, silakan Bapak Ibu, saya berikan waktunya. Baik, baik Bapak Ibu cukup ya berarti ya. Baik Pak Muhammad Safi'i, Terima karena kasih ya Pak. Saya uh, izin close ya Pak Imron ya. boleh, silakan Pak, tidak ada masalah. Terima kasih banyak sudah memaparkan hasil PKM-nya. Baik, selanjutnya kita akan ke narasumber berikutnya yaitu Pak Sirajudin. Monitor Pak Sirajudin sudah hadir ya Pak ya. Oke, baiklah, Baik, Pak Pak Imron. Sirajudin, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Untuk Oke, Bapak baiklah. kurang lebih 5 jam waktunya Pak. Siap, siap, siap. Oke, baik Pak, monggo silakan. Bentar, Pak ya. Setelah Pak Sirajudin nanti Pak Samrudin ya. Pak 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 Syamrudin, monggo nanti dipersiapkan Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Namanya Imron Scuba. Oke, saya mau share ini materi ini gimana nih? Kemana Pak Sirajudin? Pergi materinya. Gak tahu kemana. Ini masuk rekor ya? Share, share Ngopi screen dulu. Pak. Share screen Pak. Di sebelah kanannya Oke, Pak. siap, siap.
Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Pak Moderator yang luar biasa menghandle forum diseminasi ini. Oke, jadi judul saya ini, saya sendiri Ketua PKM, sementara anggota saya Pak Agus sama Bu Derita, cuma nggak hadir nih. Seharusnya yang presentasi ini Pak Agus atau Bu Derita karena kita bagi-bagi job nih. Bagi dong. Oke, cuman nggak apa-apa, cuman karena kita kalau misalnya nggak ada kawan-kawan yang nggak bisa ya diambil alih semua oleh Ketua PKM. Oke, baiklah. Judul kita ini mengembangkan keuangan dan pemasaran UMKM Pamulang Estate Kota Tangerang Selatan. Jadi kita ada di sini. Jadi ini latar belakangnya. Salah satu hal yang menyebabkan bertahannya perekonomian Indonesia pada saat terjadi resesi global di dunia adalah karena Indonesia banyak mengandalkan kemampuan ekonomi dalam negeri dengan tidak tergantung bahan baku dari luar negeri atau impor, maka Indonesia terhindar dari ketidakstabilan nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Ketahanan ekonomi dalam negeri juga tidak terlepas dari peran serta UMKM yang sangat banyak jumlahnya di dalam negeri. Dengan mengandalkan kemampuan ekonomi dalam negeri, maka akan meningkatkan penghasilan per kapita dari masyarakat. Oke, itu latar belakangnya. Kemudian ini bisa dilihat nih rumusan masalah ini, kita lebih fokus pada keuangan dan pemasaran. Kemudian bagaimana cara mengembangkan keuangan dan pemasaran UMKM. Oke, jadi adapun tujuan pengabdian masyarakat ini, yang pertama adalah memperkenalkan keuangan, pemasaran, dan bisnis kepada UMKM Pemulang Estate Kota Tangerang Selatan. Yang kedua adalah mengetahui waktu terbaik untuk mulai dan mengembangkan bisnis UMKM Pemulang Estate Kota Tangerang Selatan. Yang ketiga, mengembangkan keuangan termasuk laporan dan pemasaran kepada UMKM Pemulang Estate Kota Tangerang Selatan. Oke. Ini aja. Sasaran ini, kewirausahaan ini diadakan dengan mengusulkan materi mengembangkan keuangan dan pemasaran UMKM Pamulang Estate Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini dilakukan melalui jadwal yang sudah dibuat dan dikoordinasikan, dan setiap pergantian materi diselingi dengan briefing dan tanya jawab serta pemutaran video. Selanjutnya peserta UMKM berkumpul bersama anggota PKM untuk melakukan tentang tema yang dibahas. Oke, kerangka pemecahan masalah ini, sasaran untuk kegiatan ini adalah para peserta UMKM Pemulang Estate Kota Tangerang Selatan. Setelah kegiatan ini selesai, timnya penyelenggara akan membuat laporan dan evaluasi kelebihan dan kekurangan yang ditemui saat pelaksanaan. Dalam laporan dijelaskan tahapan-tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian sebagai hasil pengabdian masyarakat. Oke, jadi sebenarnya permasalahan ibu-ibu di sana itu sebenarnya lebih kepada produknya. Produknya itu cepat basi, nggak nyampe 3 bulan sudah basi gitu. Sehingga solusi yang kita berikan itu bagaimana kita memberikan solusi. Yang pertama adalah mencari pakar yang betul-betul memahami tentang produk, misalnya dari Kementerian Pertanian ya, atau misalnya dari pakar-pakar ITB juga, untuk memberikan masukan. Ya, kalau mungkin kita agak sedikit memang informasi tentang produk-produk ini yang bisa bertahan lama, Pak. Karena ibu-ibu itu lebih dari 30 orang, Pak. Jadi 30 orang itu punya produk masing-masing, Pak. Dulu memang waktu awal-awal itu sebenarnya waktu COVID itu sebenarnya mereka ini berkumpul bukan untuk membuat produk itu, cuma karena ada ide itu mungkin muncul itu, sehingga ada perkembangan itu ya, sehingga lahirlah produk masing-masing di setiap rumah itu. Oke, saya kira itu Pak Moderator.
tambahan dari saya. Baik, Pak Sirajudin, terima kasih banyak atas paparannya yang sangat luar biasa dan pelaksanaan PKM-nya ini di dekat ya, padahal di tetanggaan ya ini ya tempat PKM-nya ya. Memang Dekat Bapak rumah, nggak hadir itu. Iya. dekat rumah saya itu. Oh, dekat Nggak rumah ya. ngomong, Bapak juga Iya, nggak ngomong Pak itu. Dekat di Sirajudin rumah. susah tiap hari ketemu nggak ngomong. Saya juga diajak, Pak. Bukan ini, saya juga diajak. Ini. Oke, baik Bapak Ibu Tahunya mungkin ada orang mau yang... bertanya silakan ke Pak Sirajudin. Mungkin ada pertanyaan. Silakan, Pak. Tanya aja, Pak. Sebelah mana Pak UKM-nya? Ya, Saya tinggal di estate sebelah mana? itu Jalan Cipundak apa itu, Pak? Namanya saya lupa. Jalan Anggur, jalan buah-buah semua itu Pak, situ Pak. Ya. Jalan. Coba saya lihat dulu jalannya nih, Pak. Sudah Pak, Jalan nanti. Cimpedak, Pak, 1 Iya, Blok G 8 betul. nomor 15, Pak. Iya, Agak ke dalam Cempedak. dia gitu. Ada Cempedak di dalam tuh. Ntar Ya, kita memang kalau masuk di dalam itu, di... Pak, mutar-mutar bingung juga saya, Pak. Apalagi baru masuk situ. Iya, makanya hubungin saya dulu dong. Seharusnya saya izin dulu yang punya wilayah situ. Ya udah, ketemu di TKP ya. Siap, Pak, siap, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi? Baik. Cukup ya. Baik. Pak Samrudin, Pak Sirajudin, terima kasih banyak Siap, sudah memaparkan sama-sama ya. sudah dijawab pertanyaannya juga. Ya. Oke, kita lanjut ke narasumber berikutnya yaitu Pak Samrudin. Baik Pak Samrudin, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Monggo Pak. Lanjut ya Pak ya. Ya, silakan. Baik, kami melakukan diseminasi ini bertiga, saya Pak Pak Oki dan Pak Kamsidik. Pak Siraj, mohon izin Pak untuk screenshotnya ditutup dulu Pak Sirajudin. Oke, siap, saya lagi ini cari ini. Mana ini? Oke. Oke, siap. Sudah. Oke. Lanjut. Lanjut Silakan Pak. dilanjut. Ya, silakan dilanjut Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat moderator Pak Imron Skuba. Baik, saya mulai. Kami bertiga melakukan pengabdian. Saya sebagai ketua, kemudian Pak Oki, kemudian Pak Kamsidik sebagai anggota. Adapun nama pengabdian waktu tempat yaitu penulisan pelajaran dosen karya tulismia bagi siswa-siswi SMK Lingames Kota Tangerang Selatan. Kegiatan dilaksanakan 13 Juni 2024 bertempat di SMK Lingames di Jalan Terminal Pondok Cabe, sedekat belakang Cinangka Pak, dekat dari Pak Sirajudin itu. Adapun latar belakang, penulisan karya ilmiah merupakan suatu aktivitas yang sangat penting untuk mengungkapkan pemahaman tentang suatu permasalahan dengan cara yang terstruktur, rasional, dan logis. Sehingga dicapai ada perlu metodologi dan sehingga mempunyai tepat hasil secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam hal ini kami melihat perlunya pemahaman mengenai langkah proses penyusunan karya ilmiah yang dipublikasikan menjadi penting, terutama bagi para siswa-siswi di tingkat sekolah menengah. Untuk itu kami bermaksud mengadakan PKM di Link and Match di SMK Link and Match dengan harapan dapat menjelaskan betapa pentingnya manfaat yang bisa diperoleh melalui adanya penulisan karya tulis ilmiah yang berkualitas. Kemudian ada penularan yang kami tarikan dalam PKM ini yaitu Jurnal Ilmiah Nasional yang sudah terakreditasi dengan peringkat Sinta 4. Insya Allah nanti PKM kami akan dipublikasikan di jurnal terakreditasi peringkat Sinta 4. Mudah-mudahan. Kemudian ada pun tinjauan pustaka, yaitu menurut KBBI, karya ilmiah itu merupakan penjelasan secara etimologi, yaitu berupa pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, terutama hasil karangan. Sementara menurut Ana Rosmiati,
menurut Munawar Samsudin dalam Ana Rosmiati, bahwasanya penulisan ilmiah adalah sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsep ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dan dari presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsistensi. Begitu juga dengan Adi Awidya Martaya dan Broto Wijoyo. Selanjutnya, analisis permasalahan, adanya kendala-kendala yang dihadapi para siswa-siswi peserta didik dalam membuat karya tulis ilmiah. Sehingga dengan permasalahan tersebut perlu adanya semacam peningkatan kualitas hasil karya ilmiah bagi peserta siswa ataupun peserta didik. Hal yang sama juga dialami oleh siswa-siswi yang ada di SMK Link and Match Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian rumusan masalah bagaimana kemampuan siswa dalam menulis karya artikel ilmiah. Terus bagaimana cara mempublikasikan karya ilmiah tersebut. Karena banyak sekali di antara kita tidak hanya siswa-siswi, malah dosen-dosen pun kadang-kadang kesulitan membuat karya tulis ilmiah. Sangat banyak sekali dan mereka juga sulit untuk mempublikasikannya. Malah submit artikel ke jurnal pun banyak yang masih belum paham. Kemudian tujuannya terbentuknya budaya menulis bagi siswa-siswi di SMK Link and Match. Kemudian dengan adanya pelatihan tersebut, guru dan kepala sekolah dapat memberikan dukungan dalam meningkatkan budaya menulis di sekolah tersebut kepada para siswanya. Solusinya itu adanya sosialisasi edukasi dan konsep dan kaidah penulisan karya tulis ilmiah untuk siswa-siswa SMK Link and Match Kota Tangerang Selatan. Kemudian dengan melakukan pendampingan dan pelatihan dalam melaksanakan atau dalam pelatihan penulisan karya tulis ilmiah bagi siswa-siswi. Kemudian targetnya adalah meningkatkan pengetahuan siswa-siswi tentang konsep, tata cara, dan kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis karya tulis ilmiah. Adapun metodenya sebagai berikut, ada 4 kami buat di sini, yaitu observasi untuk melakukan observasi dan identifikasi lokasi dan sarana yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengabdian. Kemudian kami juga membuat apa sih masalahnya, yaitu ada budaya terkait penulisan karya ilmiah masih lemah, masih rendahnya, masih motivasinya masih kurang. Kemudian metodenya itu pendekatan praktik demonstrasi secara langsung mengajak atau mempraktikkan dalam penulisan karya ilmiah. Mendorong partisipasi aktif kegiatan dalam bentuk misalnya perkuliahan seperti studi kasus dan diskusi berbasis masalah, metode, dan ceramah. Kemudian umpan balik melibatkan komentar dari individu yang telah menerima pelatihan dari materi dari khususnya kepada peserta. Evaluasinya itu kita membiasakan dalam penulisan karya ilmiah, menyediakan buku bahan bacaan, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk penulisan karya tulis ilmiah di sekolah yang kita jadikan objek pengabdian. Hasilnya itu adanya minat dan siswa yang tinggi dari siswa SMK dalam melakukan dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini, dan mereka ingin melakukan kembali dalam bentuk materi yang sama. Kemudian hasilnya adanya intensif dan diperhatikan peserta baik dalam membuat karya tulis ilmiah. Kemudian antusiasme peserta dalam pelatihan sehingga menjadi masukan bagi tim pengabdi PKM Manajemen Prodi Manajemen Unpam pada berikutnya. Pembahasan kegiatan pengabdian melalui pelatihan ini diharapkan akan memberikan motivasi kepada siswa-siswi. Kemudian semangat menulis bagi siswa-siswi yang belum tersalurkan akan terwujud. Siswa-siswi yang mengikuti pelatihan menjadi motivator bagi anak-anak lainnya dalam menuliskan karya tulis ilmiah yang berkualitas. Kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan. Kegiatan pengabdian ini sangat bermanfaat bagi siswa lain dari motivasi dan antusiasme besar dalam mengikuti pelatihan. Kemudian perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi siswa SMK Link and Match sehingga apa yang sudah disampaikan terus update dan mereka tidak lupa apa yang telah diberikan. Berikut beberapa foto kegiatan ya pengabdian. Demikian Pak Imron. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Baik, terima kasih Assalamualaikum banyak warahmatullahi Pak wabarakatuh. Samrudin sudah memaparkan PKM-nya yang diadakan di Long Match ya Pak ya. Iya betul. Di sekolahan SMK itu di daerah deket itu ya. Apa Gaplek ya Pak ya? Iya Sananya lagi betul ya. di Gaplek. Ah. Di Gaplek.
Baik, Bapak Ibu mungkin ada mau bertanya kepada Pak Samrudin atas PKM-nya. Saya mau tanya Pak. Boleh nih. Siap, Oke, Sam. Siap, Pak baik Siraj. silakan. Oke, baik Pak. Pak Daeng. Mau Pak Daeng? Siap. Pak Samrudin, tadi perbuatan siapa tadi? Yang mana itu? Tadi ada perbuatan siapa tadi yang menyebabkan itu? Itu kan perbuatan maksudnya perilaku. Oke, Karya mungkin itu kan ini ya. perbuatan. Karya itu kan Ini hasil tadi kan perbuatan. ini Bapak Ya. menyinggung masalah penulisan. Ya mungkin masih banyak dosen-dosen yang banyak masalah penulisan karya ilmiah dan lain sebagainya. Mungkin kendala apa sih itu? Misalnya di tingkat siswa itu apa yang paling bermasalah itu? Mungkin soal motivasi untuk Pertama, mereka menulis tuh ataupun membuat pertama karya ilmiah. ya membuat silakan, Pak. membuat karya ilmiah itu pertama itu konsepnya adalah harus senang membaca, Pak. Membaca tentu tidak hanya dari buku teks. Sekarang banyak di internet baca-baca ilmu pengetahuan, knowledge ya banyak sekali ya. Membaca dulu. Dari membaca itu maka akan muncul keinginan untuk berpikir bagaimana kalau saya bisa membuat karya tulis. Nah, untuk membuat karya tulis ilmiah, maka peserta didik ataupun mungkin bisa saja dosen tidak hanya sekedar menulis, ada kaidah-kaidah penulisan itu. Pertama, misalnya ya secara umum harus menggunakan KBBI tadi itu. Kan sering banyak tipe ya. Kemudian struktur kalimat SPOK itu. Kadang satu kalimat, Pak, bisa Ya, Pak. sampai 100 sampai mungkin bisa 100 kata kali, Pak. Bacanya kita sesak napas ya. Bapak bisa lihat aja kadang-kadang di jurnal satu paragraf itu kadang-kadang satu kalimat, Pak. Padahal satu paragraf itu idealnya misalnya tidak standar ya. Paling yang penting sudah memenuhi SPOK itu, subjek, predikat, objek dan keterangan, Pak. Itu sudah cukup. Nggak usah banyak-banyak. Ya 10, 17, ya paling banyak 15, 17 kata dalam satu kalimat. Dalam satu paragraf cukup 3 sampai 5 kalimat, Pak. Nah, jadi kadang-kadang menulis saja itu susah banget. Ya, selain memang nggak suka membaca, terus nggak mengerti bagaimana membuat karya tulis ilmiah, yang tentu landasan-landasannya kan teori semua ya, Pak. Teori, Betul. kemudian apa yang harus apa disampaikan dalam karya tulis ilmiah itu realita atau fakta yang kita peroleh. Jadi dipadukan antara teori dan realita atau fakta. Jadi gitu, Pak. Nanti kapan-kapan kita bikin kelompok lah, Pak Sirajudin. Boleh Kita bikin, siapa? iya, jadi teman-teman nanti bisa kita fasilitasi untuk bagaimana supaya bisa publish di jurnal yang mudah, tidak sulit, sering ditolak kan gitu kan ya. Nah, Ya kita bikin sekali-sekali PKM di lingkungan dosen Unpam, Pak. boleh. Nanti di mana kita bikin PKM, saya beberapa kali kok sudah menyarankan kita bikin berkelompok-kelompok jadi rutin, Pak. Pak Sirajudin, rutin kita Siap. buat. Kita bukan mengajari, kita saling sharing aja, Ya, saling sharing saling ilmu. inilah, saling Ya kan, apa karena namanya, saling ya kebetulan saya mengelola jurnal, ada 4 jurnal saya kelola ya. Mungkin ilmu yang saya dapat pengalaman itu bisa kita share aja, betul, sharing. itu penting, Pak. Cuma teman-teman kadang-kadang susah, ngajaknya susah. Karena teman-teman ini kan profesor semua, Pak. Jadi sulit gitu. Lagi Pak Imron. Pak Imron apa itu, Pak? Justru perlu belajar banyak lagi ini kita, Pak, sama Pak Samrudin ini, Pak. Bukan saya, guru saya ada di sini namanya Pak Irmal. Saya aja belum pernah diajak, gimana sih? Ini ada suhu di sini namanya Irmal. Aduh, ini saya bilang jangankan nulis, submit aja suka ditolak, malah bingung nggak bisa submit. Aduh, kacau dah. Ya, oke Pak Irman. Lanjut Oke. Pak Irmal, lanjut. Oke, baik. Baik, Bapak, terima kasih atas paparannya, jawaban yang luar biasa, pertanyaan juga luar biasa oleh Pak Sarudin ya. Baik, Pak, kita lanjut ya ke narasumber berikutnya. Terima kasih banyak Pak Samrudin. Sampai Terima kasih bertemu Pak lagi ya Imron. Pak ya nanti Ya. dalam paparan Siapa ya? Saya izin juga ini live nih.
Ya, makasih Pak Ya, banyak, Imron. baik Pak. Pak Menderto ya. Baik, selanjutnya Pak Irmal ya, paparan karena Pak Irmal tadi urutan nomor 4, jadi sekarang dia maju lagi nih. Baik, Pak Irmal udah siap ya Pak Irmal ya? Pengusaha Siap, siap. sibuk dia, Ya, pengusaha. betul. Wis. Baik, Pak Irmal, waktu dan tempat saya persilakan Pak Irmal. Oke, terima kasih. Mohon izin dibantu untuk PPT-nya, Pak. Ya Pak, sedang proses. Nah, lagi di saya nggak support karena saya biasa pakai laptop satu dipakai. Oke. Baik, sudah tampil Pak, monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Imron Scuba Diving sebagai moderator dan Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini ngulur karena ada kesalahan teknis. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PKM ini sebenarnya itu judulnya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan penjualan produk UMKM dengan digital marketing di Kelurahan Keranggan. Nah, Kelurahan Keranggan ini yang ada di Tangerang Selatan. Nah, kebetulan di sana ini kan banyak UMKM termasuk ekowisata sebenarnya. Nah, di sini saya sebagai ketua dan anggotanya juga adalah Pak Sutoro dan Pak Oki. Kebetulan Pak Oki juga ikut serta di sini. Banyak dia ikut mulu tuh. Nggak apa-apa. Jadi, Iya. nah ini yang menjadi permasalahan juga nih sebenarnya buat tim PKM karena jangan sampai ada yang tumpang tindih begini. Kata tadi udah dibahas di pembukaan tadi, masih banyak dosen-dosen yang kasihan yang minimal yang ada namanya ini masukan buat Pak Imran ya ke atas ke divisi PKM yang belum minimal dikoneksikan. Ini yang belum, ini yang yang udah ada double ya mungkin itu sebagai masukan Kakak mau aja. diajak Pak Irmal, nggak ada yang mau diajak. Nah itu yang jadi permasalahan mungkin Susah karena itu. Masalahnya itu ditawarin nggak ada yang mau. Oke. Pak Scuba mohon lanjut di slide selanjutnya. Oke, siap Pak. Jangan langsung ke latar belakang aja, Pak. Latar belakang ya. Oke. Jadi nah ini yang melatar belakangi sebenarnya kan di sana banyak di lingkungan kita tuh banyak pelaku UMKM. Cuman karena kebanyakan emak-emak sebenarnya paham digital tapi tertentu misalnya WA, sosmed, tapi untuk mengkoneksikan dengan produknya ini yang kebanyakan teman-teman UMKM itu bermasalah di situ karena belum ada edukasi dan lain sebagainya. Belum ada yang benar-benar bisa mengarahkan. Nah, kebetulan kami coba kerjasama dengan tim kelurahan dan alhamdulillah dari Pak tim kelurahannya, Kelurahan Keranggan sendiri mensupport baik dengan kegiatan ini karena UMKM itu sendiri kan menurut Nirael dalam bukunya How to Build Habit Forming Products menjelaskan bahwa produk yang sukses adalah produk yang mampu menciptakan kebiasaan pada penggunanya. Jadi dalam artian ini kan produknya yang sudah dikenal di sana ekowisata kan ikan cere itu udah dikenal. Terus banyak produk-produk lain seperti kacang. Kan Keranggan itu dikenal dengan kacang itunya Pak, kacang kulit. Nah, itu banyak udah di luar. Makanya kami berusaha kemarin dengan melakukan yang dasar aja dulu. Misalnya foto produk. Jadi banyak yang moto produknya ada produk lain di situ. Jadi fokusnya orang bingung yang mana sih sebenarnya. Jadi dari hal-hal kecil kita sentuh, alhamdulillah pelan-pelan mereka udah bisa jadi memperluas brand awareness mereka. Jadi produk mereka udah mulai dikenal sehingga dari minimal dari lingkungan itu dulu. Jadi seperti itu. Itu yang melatar belakangi karena banyak istilahnya gaptek ya. Nah, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pelaku UMKM di Kelurahan Keranggan dalam memanfaatkan teknologi informasi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan penjualan produk UMKM. Oke, bisa dilanjut, Pak. Oke, baik. Jadi tujuannya sebenarnya meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pelaku UMKM di kelurahan di
lingkungan kelurahan ini tentang digital marketing, itu pentingnya digital marketing. Terus membantu para pelaku UMKM di Kelurahan Keranggan dalam memanfaatkan platform media sosial, tools digital marketing, dan berbagai macam digital marketing lainnya. Terus meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM di Kelurahan Keranggan dalam membuat konten menarik dan efektivitas terhadap menarik para pelanggan di media online. Terus meningkatkan penjualan produk, terus membantu UMKM untuk menembus pasar nasional. Minimal kalau udah bisa di Tangerang Selatan udah luar biasa. Apalagi kalau misalnya itu digunakan sebagai produk-produknya bisa menjadi cenderamata dan lain sebagainya. Lanjut Pak. Oke. Dari metode, nah pelatihan dilakukan dengan tatap muka, itu dilaksanakan dari tanggal 24 sampai 27 Mei kemarin di Aula Kelurahan Keranggan yang dihadiri kurang lebih 50 peserta ya. Kurang lebih 50 peserta itu beserta perangkat kelurahan dan dosen dan mahasiswa ya. Terus materinya adalah konsep dasar digital marketing. Itu karena semua mempunyai handphone dan lain sebagainya, makanya kita ajari foto produk dari dasarnya, terus menguploadnya ke ke media sosial. Terus praktek membuat strategi digital marketing. Terus kita lakukan juga tanya jawab. Tanya jawab, jadi langsung kita benar-benar mengedukasi. Jadi diskusi apa yang menjadi kendala-kendalanya. Jadi kita praktek langsung seperti itu. Bisa dilanjut, Pak? Oke. Terus hasilnya dengan mengikuti pelatihan ini, pelaku UMKM dapat memahami dan menerapkan digital marketing dengan efektif untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Terus manfaat pelatihan ini bagi pelaku UMKM Kelurahan Keranggan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang digital, terutama foto produk dan penjualan secara online. Terus meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas, minimal secara online. Terus meningkatkan penjualan produk, serta meningkatkan keuntungan bisnis. Jadi itu sebenarnya hasil yang kami hasil PKM yang kami lakukan kemarin. Nah, dalam pembahasan ini pelatihan berjalan lancar dan membangkitkan semangat pada peserta. Pelatihan digital marketing di Kelurahan Keranggan sukses dilaksanakan dengan antusiasme peserta yang tinggi. Terus peserta menunjukkan minat besar, cuman hanya kendalanya ini biasanya dari ini ya, koneksi internet, karena ini masih keterbatasan masih masing-masing. Nah, saran yang kami lakukan kemarin kepada perangkat kelurahan, Pak Lurahnya, kalau bisa diadakan di internet gratis buat masyarakat di situ. Jadi masyarakat itu bisa ke aula di situ, bisa menjadi tempat untuk edukasi pembelajaran. Karena ini memang tahap pertama yang kami lakukan, dan ini masih banyak rentetannya kalau bicara digital marketing untuk pendampingan dan lain sebagainya. Itu udah masuk saran sebenarnya. Itu termasuk kendala juga yang kami hadapi kemarin pada PKM itu. Terus kesimpulannya adalah pelatihan digital marketing ini memberikan manfaat besar bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Keranggan dengan mengatasi kendala yang dihadapi dan mengembangkan program selanjutnya. Diharapkan program ini dapat terus membantu para pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan bersaing di era digital. Terus saran-sarannya seperti yang kami sampaikan tadi, ada berapa saran yang untuk PKM mudah-mudahan masih bisa berlanjut untuk periode-periode berikutnya. Terima kasih Pak Imran Kuba atas waktunya. Bagi Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Irmal atas paparannya yang luar biasa. Kebetulan Pak, kalau ngomongin Keranggan nih, bilang desa ekowisata Keranggan ya.
Itu salah satu Iya, yang mendirikan desa ekowisata tuh saya bagian dari situ juga tuh, Pak. luar biasa. Jadi Nah, kalau ke ternyata Kerangan, Bapak ke bawah kolong jembatan, di situ ada ya tempat betul. buat camping, buat Penting ya. memanah, kegiatan-kegiatan para para mahasiswa segala macam. Nah, itu dulu dari Ya, lahan kosong itu, Pak. Kita bangun iya, iya. bareng-bareng, kita bangun bareng-bareng sampai hari ini jadi ya alhamdulillah sudah Wah, banyak fasilitas yang diwadahi di ya. sana ya. Iya, Kalau di termasuk desa ikan cereknya wisatanya. itu Pak. Kita di atas itu kan sekarang tempat favorit bagi Pemkot Tangsel itu, dan bukan Tangsel lagi, jadi orang dari DKI dan lain sebagainya itu orang kenalnya ikan cere. Jadi apa Ya, sih ikan cere? Jadi betul betul ikan di cere. sana. Nah, ini buat Pak Samrudin tadi. Ini kebetulan ini kan untuk tulisan ini, laporannya ini belum disubmit untuk jurnalnya. Nah, jadi kira-kira masih ada slot nggak nih, Pak? Minimal untuk kelompok 8 ini, Pak Pak Samrudin, Bisa, untuk Siap. jurnal bisa. PKM-nya. Gimana nih? Langsung, langsung, Iya, langsung itu dari, dari kalau kalau tadi susah nyari pengusaha, orang. kalau pengusaha itu Tadi memang yang dia tangkap tuh langsung peluang. kan Pak Samrudin tadi susah nyari orang. Sekarang nih udah ada nih tujuh orang, apa berapa orang sih di kelompok 8 ini? 11 Ya kelompok udah, ini ada 11 kelompok. udah langsung kita dijurnalin semua nih. Kan langsung di ini tutorial dari Pak Samrudin, dari suhunya sendiri. Oh, ini kesalahannya. Langsung aja jadi. Aduh, Setuju nggak teman-teman semua? kayaknya nggak ada yang ngomong, ya udah buat Pak Irmal aja satu slot. Aman udah, tinggal Aman submit, ya. Aman, siap, siap. submit. Iya. Pak Imron satu slot, Pak Irmal satu slot. Oke, siap Pak. Itu saya Pak, info. sampai kapan Pak deadline-nya Pak? Jangan lama-lama, 1 hari udah selesai. Bisa. Oke, kita kirim paper nanti akhir dilihat. akhir bulan ya. Siap, Bisa. siap, siap, siap. Nanti Gampang, tinggal format, buka jurnal society. Nanti formatnya, kan pernah saya ada di situ, template-nya udah ada. yang dulu Bapak kasih ya. Kan saya Siap, udah share siap. itu. Nanti Pak Imron ini ke saya aja. Oke, siap Pak. Ya, Saya share itunya, apa namanya, linknya. Linknya, oke ah, siap. luar biasa kelompok, luar biasa udah kelompok 8 tenang ini. Kelompok aja. 8 ada nih. Langsung, jadi Cuma kita, PKM nggak bisa diklaim Pak, gitu susahnya. iya nggak apa-apa Pak. Minimal ini menandakan bahwa inilah karya kita gitu loh. Iya. Iya nggak Pak? Kalau Kan bisa kan dari Pak, kecil-kecil. lumayan Pak. Sinta 4 Pak. Cinta 4 ya lumayan. Iya. Biasa. Betul. Siap, Jurnal siap, siap. jurnal 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 PKM kita Sinta 4. Iya, wah luar biasa. Apalagi kan tadi benar, nggak usah jauh-jauh Pak, di internal kita bikin bikin PKM itu. Mau saya ya udah kita aja. Gitu-gitu Mau aja. di apa? Iya, kalau PKM Iya. kawan-kawan asal publish aja Pak. Kadang-kadang ya nggak ada ISSN-nya juga dipublish. Nah, makanya justru Itu. ini kan udah jadi pengalaman kita semua ini, Mbak. Jangan sampai kita salah Iya, masuk kamar tadi Pak itu. Nah, ini ngapain iya. kita jauh-jauh belajar PKM, ternyata di kita sendiri ini bisa diberdayakan. Soalnya banyak. Kalau ini dahsyat sebenarnya. Ini Betul. kalau dosen kita ini Pak, dosen kita kemarin saya di LPPM kan ngasih tahu tuh. Kalau dosen Ah, kita semuanya wajib minimal yang penelitian itu submit. publish di Sinta 4, Iya. minimal Sinta 4. Hmm. Terus kalau yang PKM minimal Sinta 6, Wah, ya kan? iya. Unpam itu Pak langsung skor Sintanya nomor 1 terbaik universitas swasta di Indonesia Pak. Nah, ini itu. yang belum Benar. ini yang belum ditangkap sama Pak Kaprodi sepertinya. Belum Iya, ada. iya. Ini Pak Imran nih tugasnya nih. Boleh, Iya, boleh iya. nanti saya Dahsyat infokan. Pak. Akan saya infokan. Kita kan masih nomor urut 5 kita itu di bawah Untar, Universitas Wah, Surabaya, Tarumanegara Surabaya, BINUS, sama Telkom. Kita urutan kelima universitas swasta. wah, kita istilahnya dari segi kuantitas kita menang lah. Udah Menang menang. Pak. Tinggal ini. Cuma Iya. kualitasnya kayak Iya, PKM, itu. penelitian. Coba Nah, minimal penelitian aja Pak, yang hibah internal. Semuanya wajib Sinta 4, minimal Sinta 4 Pak. Wajib. nah ini Nah, terus ini PKM minimal Sinta 6 tuh Pak. Wah, itu Pak. Langsung nomor 1 Pak kita Pak.
Itu kan luar biasa. iya, itu mendukung ini loh kinerja untuk akreditasi prodi loh. Bisa Iya, Nah, kita betul. bisa naik unggul kita nanti itu. Percaya sih. ini baru di internal loh. Ini baru di internal. Iya. Kita belum bicara. Jujur aja Pak, saya tiap semester minimal 2 buku saya tulis. Saya di luar semua Pak. Nah, Jujur. Makanya saya itu LPPM kalau bisa, maksudnya kita penelitian internal itu bisa nggak? Jangan sampai yang duit kita dikit itu dipotong lagi. Jadi itu kan sama aja, kita punya karya tapi orang di luar gitu loh. Maksudnya pengakuan dari Unpam, dari lembaga kita itu sendiri. Jujur saya bilang itu, saya aktif, saya nulis di luar. Minimal kayak buku chapter Pak, itu kan bagus banget sebenarnya iya itu. sebenarnya itu kalau ada Pak Unpam Press kita itu Pak Unpam Press. Belum Pak, Kalau itu ada bisa mandiri Pak. Kalau Unpam Unpam Press Press itu belum bisa. Saya udah tanya di LPPM belum dapat iya. dari itu harus diurus sebenarnya. Kalau Iya bisa diurus Unpam Press. Jadi kalau Unpam Unpam Press Press itu itu ada, kita nerbitin, kita terbit anggotai sendiri. pakin, terus Waduh, udah bagus. hasil-hasil penelitian internal bisa dijadikan buku-buku Pak, buku Buku. monograf. Monograf. Iya benar, monograf Oh, lumayan. itu cepat banget Pak, Iya. naik kumnya 20 Pak, monograf itu. 20. Sama Belum dengan lagi Sinta 4. bahan ajar, ya kan? Itu Baik, menarik Pak. kalau itu Kayaknya kita Unpam naik kita gitu. bisa langsung ke warung kopi bareng-bareng, duduk bareng nih Pak, kayak ngobrol Boleh. yang Bukan, ini kita nih bukan Pak. ini udah bulat sebenarnya Pak, Bulat tinggal ya, Pak. isunya ada di internal ini Pak. tinggal ini udah tinggal eksekusi Tinggal sebenarnya. lempar bolanya aja ya Pak ya. Eksekusi Pak Irmal ya. Betul, Betul kata Pak Iya. Irmal, tinggal eksekusi aja. Betul. Iya, itu bisa nomor 1 kita melejit loh Pak Unpam itu. Kalau buku semua hasil internal itu dijadikan monograf, nggak usah, apalagi bisa referensi Pak, bisa naik Pak. Prodi kita bisa langsung melejit Pak, benar. Melejit ya. Pelan-pelan Itu, kita. iya, dari menulis. penelitian aja loh Pak, nggak usah pengabdian, nggak usah pendidikan pengabdian, penelitian aja, pengabdian dan penelitian. Betul. Sayang ya, nggak Nanti digarap. saya infoin Pak, nanti saya info ke Kaprodi Pak. Potensi ya Pak, besar ya Pak. Tinggal potensinya kita create aja. Ini recording kan, ini direkam kan? Direkam. Jadi tinggal. Nggak apa-apa Pak, nanti bisa disampaikan. Iya bagus maksudnya. Ini usul diskusi kita kan. Usul. Daripada Iya. kita diskusi ngalor ngidul di kantin yang nggak jelas itu. PKM di luar, di internal sendiri bisa tuh. Bener. Pelatihan tadi nulis jurnal tuh Pak. Iya, Bener. yang utama Kan submit wajib Pak. itu. Submit dulu Iya, Pak. mau Kadang-kadang submit. teman-teman submit template nggak ngerti. Itu kita bikin Pak. Nggak usah di ini, bikin aja di ruang-ruang kelas yang nggak dipakai kan. Nggak usah minjam ruangan ke yayasan, nggak perlu. Daripada kita datangin orang luar, orang internal kita yang profesional, itu yang kita berdayakan. Orang luar kan pasti bayar Pak. Bayar, betul. Iya kan, iya. Minimal kalau Zoom 1,5. Udah pasti itu. Betul. Itu standar Pak. Kan biasa kita terima bayaran standar Zoom. Ya udah nanti Pak Ibron lah, kapan kita ini eksekusi aja nanti. Oke. Iya, siap. Insya Allah Pak, siap. Kita tunggu perintah aja dari Pak Imron ini. Iya. Terima kasih Pak Imron. Oke, Pak Imron. Terima kasih Pak Irmal, terima kasih Pak Samrudin. Ya, sama-sama. Sudah memaparkan, sudah tanya jawab juga. Baik, kita ke lanjutnya ya ke narasumber berikutnya ya. Narasumber berikutnya di sini Pak Syawaludin, tapi belum ada info dari Pak Syawaludin. Jadi saya lanjut ke Bu Yuliana. Monitor Bu Yuliana, sudah ada Bu Yuliana? Baik Pak. Oke, baik Bu Yuliana, waktu dan tempat saya persilakan Ibu untuk memaparkan PKM-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak suaranya? Ya, aman Bu. Oke. Boleh saya share screen dulu ya Pak? Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Bu. Baik. Kali ini sebenarnya yang harusnya hadir adalah Ibu Yuliana Friska, tapi berhubung beliau sedang mengajar, jadi saya sebagai anggota yang mewakilinya. Jadi untuk PKM kali ini kami akan mengusung judul yaitu Bridging Numbers and Digital Storytelling as a Pathway to Mathematical Identity for Orphan.
Jadi ini kita mengambil tema untuk mengajarkan math digital storytelling, jadi belajar matematika menggunakan digital storytelling, di mana biasanya anak-anak itu kan tidak suka ya belajar matematika tuh menurut mereka, karena kan kita interview juga bahwa mereka itu kesulitan belajar matematika. Tapi dengan cara belajar yang sambil bermain, sambil bercerita, itu ternyata mereka bisa memahami dengan lebih mudah. Jadi eh, apalagi untuk kondisi di tempat Yayasan Yatim Piatu itu kebanyakan anak-anaknya mereka agak bukan bukan minder ya, tapi mereka kadang-kadang juga sering dibully oleh teman-teman sekolahnya sehingga perkembangan mereka juga berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Jadi kita mulai saja dengan pendahuluan. Jadi untuk pendahuluan ini kita berbicara mengenai masalah pendidikan. Jadi untuk anak yatim piatu itu sangat penting. Jadi baik bagi mereka sendiri dan juga untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, kemudian kita mengamati bahwa di era sekarang ini kan AI sudah berperanan penting ya. Banyak orang menggunakan berbagai pekerjaan menggunakan bantuan AI. Nah, ini kita juga bantu mereka untuk memperkenalkan terhadap perkembangan IT yang sekarang berkembang pesat, namun mereka harus juga bisa menggunakan dengan bijaksana. Jangan sampai setelah mereka bisa menggunakan AI gitu kan, terus ternyata mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya yang paling gampang adalah mungkin kita bisa ambil materi dari mereka, tinggal copy paste. Nah, itu kan sesuatu yang kurang baik ya tentunya. Kemudian yang ketiga adalah tantangan dalam pendidikan. Jadi di panti asuhan terutama di Indonesia, nah itu uh, masing-masing anak yang berada di Yayasan Yatim Piatu itu biasanya memiliki keragaman latar belakang sehingga cara menanganinya juga tentunya berbeda-beda. Kemudian tujuan dari kami adalah pertama menghadapi tantangan pendidikan yang dihadapi oleh anak yatim. Jadi fokusnya adalah meningkatkan pemahaman terhadap matematika. Jadi kita mengajarkan matematika tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini agak sulit sehingga di awalnya kita interview dulu apakah mereka sanggup atau enggak, karena belajar matematika sendiri pun menggunakan bahasa Indonesia itu sudah sulit ya, apalagi menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian yang kedua itu adalah untuk membangun komunitas online inklusif. Jadi nanti kami ajarkan untuk membuat foto yang bagus, bagaimana caranya, membuat video yang bagus, bagaimana caranya. Nah itu kemudian dari video tersebut kita bisa menerapkan matematika untuk dipelajari. Terus kemudian yang ketiga adalah mengeksplorasi penerapan digital storytelling untuk pendidikan matematika. Nah, kemudian metodenya adalah kita menggunakan observasi dan interview. Kemudian pesertanya adalah anak asuh Yayasan Al-Kamilah, yaitu terdiri dari anak yatim, yatim piatu, dan duafa. Nah, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Jadi kami mengadakan kunjungan ke Yayasan Al-Kamilah di mana kami memberikan materi tentang math digital storytelling. Jadi di sini di awalnya kita berikan materi bagaimana cara membuat digital storytelling itu, kemudian alat-alat yang diperlukan apa, contohnya handphone, aplikasi yang diperlukan apa. Nah, mereka harus install dulu dan sebagainya. Setelah materi pemaparan selesai, nah mereka boleh ke lapangan nih. Jadi contoh gambar yang kedua ini adalah mereka ke lapangan mengambil contoh kehidupan sehari-hari untuk mereka terapkan dalam bercerita tentang matematika. Contohnya gini, contohnya mereka foto-foto tentang tanaman. Di situ ada beberapa tanaman yang bisa berbuah musiman, misalnya contohnya mangga. Nah, di situ mereka akan mendata bahwa mangga itu berbuah setiap setahun selama 2 kali. Setiap kali panen atau berbuah, mereka panennya misalnya sekitar 50 buah mangga. Nah, kalau dalam setahun mereka panen 2 kali, berarti mereka akan panen dalam setahun adalah 100 buah mangga, yaitu 50 kali 2. Jadi mereka bercerita dengan menyederhanakan dari apa yang mereka alami di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian contohnya juga mereka mengamati hal-hal yang lain, yaitu contohnya mereka menginterview mengenai masalah piket. Jadi piket mereka itu dalam sehari kan yang untuk masak di dapur adalah 4 orang, yang menyapu berapa dan sebagainya. Nah itu dibuat dengan
cerita model matematika. Misalnya kalau masak di dapur itu ibaratnya dengan X, kalau misalnya yang menyapu lantai itu ibaratnya dengan Y. Jadi misalnya 4X ditambah 3Y dan sebagainya. Jadi mereka belajar dari situ. Nah, ini gambar yang berikutnya adalah bagaimana mereka berdiskusi di kelompok untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, kemudian ini adalah yang paling kiri adalah gambar dengan ketua yayasan dan pihak yayasan dari Yayasan Al-Kamilah dan kami sebagai pengabdi. Nah, kemudian ini hasil juga bahwa dari hasil observasi dan interview kami mendapati bahwa peserta itu antusias memperhatikan penjelasan tentang digital storytelling ini karena bagi mereka itu adalah sesuatu yang masih baru. Kemudian yang kedua, peserta juga cukup komunikatif karena kita memang menginginkan mereka untuk bisa belajar menggunakan bahasa Inggris. Namun pada saat mereka tidak bisa berkomunikasi, nah kita campur dengan bahasa Indonesia supaya mereka juga tidak takut untuk berbicara. Karena kalau kita berbicara terus dalam bahasa Inggris, nah sudah pernah dicoba itu mereka kurang antusias karena takut mau menjawab dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian kita juga interview ke mereka bahwa pada awalnya kebanyakan peserta itu tidak suka matematika. Kemudian apalagi mereka kalau di sekolah itu sering diremehkan. Jadi misalnya temennya banyak yang bilang, kalian kan dari yayasan gitu, anak yayasan mah biasanya nggak ada yang jago matematika gitu dan sebagainya. Jadi mereka banyak mendapatkan tekanan-tekanan sosial di luar yayasan, terutama di sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian peserta juga belum mengetahui tentang digital storytelling itu apa, sehingga pada saat kita interview mereka masih bingung. Tapi setelah 2 hari workshop, kita selama 2 hari cukup agak lama ya, membina mereka. Nah, itu akhirnya mereka bisa tahu dan lancar untuk membuat digital story. Jadi mereka benar-benar belajar dari awal bagaimana cara membuat foto yang bagus, yang baik, sesuai dengan teorinya. Jadi nggak hanya moto-moto, tapi bagaimana menghasilkan foto yang baik. Misalnya arahnya seperti apa, bagaimana mengambil frame-nya, angle-nya seperti apa, dan sebagainya. Dan itu kemudian mereka terapkan untuk membuat video. Jadi dari foto bisa dibuat video atau benar-benar mereka merekam, kemudian dibuat dirangkai dan sebagainya. Nah, itu mereka membuat itu sehingga nantinya jika mereka bisa membuat konten untuk di sosial media, akhirnya kan mereka bisa berkembang di situ, yaitu contohnya bisa sharing ilmu, gitu kan, sharing ilmu terkait dengan matematika dan bagaimana mereka bercerita tentang matematika. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah tema yang kami angkat itu cukup menarik bagi para siswa karena kita lihat dari antusias mereka dan mereka juga bahkan waktunya sudah habis gitu kan, kita bilang sudah maghrib kita selesai gitu, mereka masih asik untuk membuat video dan sebagainya. Terus kemudian mereka jauh lebih mudah memahami konsep matematika dibanding sebelumnya. Terus kemudian peserta mendapatkan pengalaman yang baru karena mereka selama ini di yayasan itu mereka kan tidak diperkenankan untuk memegang handphone ya, membawa handphone untuk bermain dan sebagainya, sehingga pada saat kita berikan pelajaran itu merupakan pengalaman baru untuk mereka. Jadi mungkin cukup itu saja. Terima kasih, pemaparan kami hanya sampai di sini. Baik, Pak Imron. terima kasih banyak Ibu sudah memaparkan PKM-nya yang bagus sekali ini buat anak-anak yang baru ya. Kalau di panti asuhan memang perlu banget PKM karena biasanya mereka keterbatasannya lebih banyak ya Bu ya. Ya, betul. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya dengan kelompoknya Bu Yuliana. Silakan jika ada. Oke, baik. Baik, karena tidak ada yang bertanya Ibu ya, kita lanjut saja ke narasumber terakhir ya Bu ya. Baik. Nanti akan dipaparkan oleh Pak Muger. Baik, terima kasih banyak Baik, terima Bu kasih. Yuliana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perwakilannya. Saya lanjut ke narasumber berikutnya. Baik, narasumber berikutnya yaitu Pak Muger yang akan menyampaikan mewakili Pak Saniego ya. Silakan Pak, kalau sudah siap waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Ya, baik. Kedengaran suara saya? Oh ya, screenshot ya, bentar ya Pak ya. Saya screenshot. Baik. Mohon bantuannya Pak Imron. Bentar. Tadi tentang bullying ya Pak?
Iya, betul, Pak. Oke. Ya, sudah tampil Pak, silakan. Baik. Yang saya hormati eh, moderator Bapak Imron dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili ketua saya, Bapak Syahnego, yang kebetulan berhalangan hadir, dan saya Mugera Priyansa sebagai anggota dan juga Ibu Laila Irawati, ya kan, sebagai anggota dari dari tim PKM Bapak Syahnego sebagai ketua. Kami mengambil pengabdian dengan tema pengaruh kekurangan pengawasan terhadap bahaya bullying pada rumah yatim Duafa Aulia Bojong Sari Depok. Lanjut Pak. Ya, boleh. Oke. Bab 1 adalah analisis situasi pendahuluan, di mana analisis situasi permasalahan. Panti asuhan merupakan lembaga sosial yang menyediakan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan. Artinya kalau seumpamanya ada panti asuhan di sana memang betul-betul dirawat dan dijamin untuk keberadaan si yatim piatu atau anak-anak yang berada di sana, terutama anak-anak ya Pak, Bapak Ibu, di mana termasuk fasilitas pendidikannya, pendalaman secara rohaniah dan batiniahnya seperti itu, di mana pendidikan bagi anak-anak yang terlantar yaitu piatu atau tidak memiliki keluarga yang mampu merawat mereka. Latar belakang pendirian panti asuhan berkaitan erat dengan sebentar Pak, yang nggak apa-apa, berkaitan erat dengan ekonomi, sosial, budaya di masyarakat itu sendiri. Silakan Pak, lanjut. Nah, di sini rumusan masalah yang diangkat dari kami yaitu pengaruh kekurangan pengawasan terhadap bahaya bullying pada rumah yatim Duafa Aulia Bojong Sari Depok. Di mana yang pertama rumusannya, seberapa besar pengaruh kekurangan pengawasan terhadap bahaya bullying di panti asuhan, terutama panti asuhan Duafa Aulia ya. Lalu selanjutnya, seberapa besar pengaruh keterbatasan sumber daya di panti asuhan terhadap bahaya bullying, dan yang ketiga adalah berapa besar dampak trauma dan isolasi terhadap santri dan santriwati di panti asuhan Aulia terhadap bullying di Aulia. Lanjut Pak. Ya. Tujuan pengabdiannya kepada masyarakat itu program PKM yang akan kami lakukan adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh kekurangan pengawasan terhadap bullying yang pada akhirnya bullying ini akan berdampak pada psikis maupun juga masa depan dari si anak asuh di panti asuhan Aulia. Lanjut Pak. Lalu di bab 2-nya, masalah bullying dalam panti asuhan adalah situasi yang serius dan dapat berdampak pada kesejahteraan emosional dan mental anak-anak yang tinggal di sana. Beberapa masalah yang sering terjadi berkaitan dengan bullying di panti asuhan meliputi kurangnya pengawasan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengawasan yang memadai dari para pengasuh atau staf panti asuhan. Ini banyak sekali kejadian, nggak hanya di panti asuhan yang kami datangi, tetapi juga di panti asuhan manapun, jika sudah masalah bullying itu agak sulit sekali dan berdampak panjang gitu lah. Misalkan bullying itu nggak hanya non verbal, tapi verbal aja itu sangat mengganggu emosional dari si anak asuh dari panti asuhan. Lalu keterbatasan sumber daya. Ya, keterbatasan sumber daya ini juga mempengaruhi bullying ini jadi menyebar di kalangan anak asuh. Kenapa? Ya karena secara verbal aja bisa mempengaruhi emosional dari anak-anak asuh itu sendiri. Dari kurangnya sumber daya, tapi
menjadikan pengawasan jadi lebih sulit untuk dikendalikan, terutama bullying. Lalu yang ketiga adalah dampak trauma dan isolasi. Dampak trauma dan isolasi, anak-anak yang tinggal di panti asuhan seringkali telah mengalami trauma atau kehilangan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Banyak terhadap bullying ya sampai ke trauma yang berkepanjangan, itu sih sebetulnya. Trauma yang berkepanjangan sampai dewasa pun juga masih ada trauma-trauma yang dirasakan akibat bullying, Pak. Lanjut, Pak. Nah, di sini di bab 3 materi dan metode pelaksanaannya yaitu konsep aktivitas dari Yayasan Al-Firdaus dan Raida Aulia adalah bukan hanya sekedar menyantuni, namun juga melakukan pendampingan guna memperdayakan anak yatim dan duafa. Jadi prioritas santunan yang diberikan adalah santunan yang edukatif, produktif, dan terakhir adalah konsumtif. Santunan edukatif yaitu santunan untuk keperluan pendidikan formal secara bertahap mulai dari pembayaran SPP, uang pangkal, biaya ujian, alat tulis, dan pakaian seragam. Santunan produktif yaitu pengelolaan santunan untuk kegiatan pembimbingan dan pelatihan agar mendapat penghasilan sendiri hingga kelak besar nanti dapat hidup lebih mandiri. Selanjutnya ada santunan konsumtif, di mana pengelolaan santunan untuk kebutuhan primer seperti sandang pangan, alokasi lainnya dari santunan adalah untuk mengembangkan, salah satunya adalah pembangunan asrama bagi anak yatim dan duafa yang pembangunannya sudah dimulai sejak 2013 yang lalu. Lanjut, Pak. Ya. Oke. Lalu bagaimana realita pemecahan masalah? Realita pemecahan masalah ini untuk mengatasi dampak bullying di panti asuhan disebabkan oleh kekurangan pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan juga trauma yang mendalam. Lalu untuk gimana diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai strategi dan sumber daya. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah. Meningkatkan pengawasan dan pelatihan staf, pembangunan budaya inklusif dan empati, serta menyediakan dukungan psikologis, psikososial. Jadi kalau bisa di dalam setiap mungkin 1 bulan sekali, bahkan kalau memang bagus 1 minggu sekali adanya psikolog lulusan psikolog itu mau datang untuk mendampingi anak yatim, ya menceritakan keluh kesah dari anak yatim di sana, sehingga dampak bullying ini bisa ditekan seminimal mungkin, Pak. Oke, lanjut, Pak. Ya, Bapak salah satu hasil dan pembahasan. Salah satu faktor utama dalam munculnya panti asuhan adalah masalah kemiskinan dan ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Di banyak negara, trauma di negara berkembang, kemiskinan merupakan penyebab utama anak-anak terlantar atau yatim piatu. Kondisi ini memaksa pemerintah dan lembaga swadaya atau LSM untuk mendirikan panti asuhan untuk memberikan perlindungan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan. Jadi jika kita melakukan yang terjadinya munculnya munculnya dari rumah yatim itu dikarenakan ketidakmampuan atau entah miss gitu ya dari negara dengan masyarakat, bahwa anak terlantar dan yatim itu dipelihara oleh negara, tapi ini juga akhirnya dilakukan oleh LSM atau juga non pemerintah gitu ya. Memang yang pemerintah juga ada, tapi banyak juga yang dilakukan oleh non pemerintah atau individu gitu ya. Oke. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, Pak. Lalu selanjutnya dari kesimpulan dan saran, di mana setelah pelaksanaan PKM ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta membantu objek PKM untuk memenuhi kebutuhan standar sumber daya manusianya, terutama dalam mengurangi pengaruh bullying dan meningkatkan pengawasan terhadap potensi terjadinya bullying pada peserta didik rumah yatim duafa aulia. Secara berkala, anggota pengabdian masyarakat juga akan memonitor. Tentu saja akan memonitor
perkembangan bagaimana perkembangan dari bullying, apakah memang bisa teratasi, bahkan bisa ditekan, atau ternyata tidak bisa ditekan sama sekali, dikarenakan bullying juga terutama sekali itu dipengaruhi oleh yang namanya handphone, Pak. Handphone, Bapak Ibu, terus lagi ada game online, itu juga sangat berpengaruh dari yang namanya perkembangan bullying. Dan ini yang perlu harus diatasi seperti itu. Jadi memang ada sekat-sekat atau batas-batas untuk mengembangkan untuk berkembangnya namanya bullying, ya. Lalu ini tadi yang saya katakan bahwa kami selaku tim pengabdi akan juga akan memonitor secara bertahap daripada kegiatan pengabdian masyarakat kepada objek PKM di masa yang akan datang. Jadi saran kami terhadap lembaga dalam hal ini Rumah Yatim Duafa adalah diharapkan pemimpin dan pengurus yayasan lebih peduli terhadap potensi terjadinya bullying serta lebih banyak bersosialisasi yang berkaitan dengan pengaruh bullying terhadap perkembangan peserta didik. Mungkin lupa dicatat juga dari ketua kami, adanya pengawasan yang namanya menggunakan dari handphone atau smartphone seperti itu, Pak. Mungkin tambahannya itu saja sih. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Pak Imron di mute, Pak, itu. Di mute itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Muger sudah memaparkan tentang bullying di sebuah yayasan yatim dan duafa. Ini memang luar biasa, bullying terjadi di mana-mana dan memang paling sering banget terjadi itu ya di pondok yang ya bisa di panti-panti asuhan itu memang paling sering karena pengawasannya juga kurang ya Pak ya. Ya, saya juga sering menemukan itu sering banget terjadi gitu. Dulu waktu di lembaga kemanusiaan sering banget kejadian-kejadian bullying, nanganin kasus-kasus bullying. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atas paparan dari Pak Muger. Kita tunggu. Baik, tidak ada Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada karena ini adalah paparan terakhir yang disampaikan oleh ruang 8. Jadi kita akan segera tutup saja ya Bapak Ibu ya kalau tidak ada yang dipaparkan. Semoga kegiatan baik Bapak Ibu, semoga kegiatan pada siang hari ini banyak bermanfaat untuk kita semua dan ini tidak menyulitkan perjuangan kita dalam mengabdi kepada masyarakat karena bagaimanapun juga kehadiran kita di masyarakat ditunggu-tunggu dengan inovasi-inovasi dan kreativitas yang terbaharukan ya karena memang di masyarakat perkembangan teknologi dan segala macamnya itu sangat pesat. Baik, saya rasa saya sebagai koordinator di tim Ruang 8 mengucapkan mohon maaf jika banyak hal-hal yang kurang berkenan Bapak Ibu dalam pemaparan, dalam memberikan pelayanan, terutama masalah PKM, apapun yang tadi Bapak Ibu berikan, baik saran, kritik, itu pasti akan kami berikan informasi kepada pihak pimpinan kita semuanya, agar perjalanan PKM kita, perjuangan PKM kita, itu bisa jauh lebih baik setiap tahunnya. Baik, saya rasa itu saja. Bapak Ibu, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu PKM berikutnya, Ibu ya. Terima kasih PKM berikutnya. Semuanya, makasih Pak Imron. Terima kasih semuanya. Semua. Terima kasih Pak Imron. Terima kasih Bapak-bapak Terima semua. kasih. Ditunggu linknya. Saya live ya.